Semua, terima salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Messi dengan NIM 121240113. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas tentang Sigalowada Sutta. Sutta ini membahas bagaimana manusia seharusnya bersikap dalam berbagai hubungan di kehidupan sehari-hari. Dalam video ini, saya akan menjelaskan Sigalowada Sutta secara umum terlebih dahulu, kemudian lebih fokus pada salah satu bagiannya, yaitu arah atas. Sigalowada Sutta terdapat dalam Digha Nikaya pasal 31. Sutta ini bermula ketika Buddha bertemu dengan seorang pemuda bernama Sigala. Orang tua Sigala adalah penganut agama Buddha yang taat dan berbakti kepada Buddha. Tetapi mereka tidak berhasil mengajak putranya mengikuti jejak mereka. Ketika ayah Sigala meninggal dunia, ia berpesan kepada Sigala untuk melaksanakan permintaannya untuk menghormati 6 penjuru pada waktu fajar. Namun, Buddha menjelaskan bahwa penyembahan 6 arah tidak seharusnya dimaknai sebagai ritual semata, melainkan sebagai simbol dari hubungan sosial yang harus dijalani dengan benar dan juga bertanggung jawab. 6 arah tersebut melambangkan arah timur melambangkan hubungan anak dengan orang tua, arah selatan melambangkan hubungan guru dengan murid, arah barat melambangkan hubungan suami istri, arah utara melambangkan hubungan dengan teman dan sahabat, arah bawah melambangkan hubungan majikan dan pekerja, dan arah atas melambangkan hubungan umat dengan guru spiritual. Melalui penjelasan ini, Buddha menekankan bahwa praktik Dhamma tidak terpisah dari kehidupan sosial. Cara kita memperlakukan orang lain adalah cerminan dari sejauh mana ajaran tersebut benar-benar dipraktikkan. Dalam Sigalowada Sutta, hubungan antara umat beragama dengan guru spiritualnya seperti biku atau pembimbing rohani disebut arah atas. Sebagai umat, terdapat beberapa kewajiban yang perlu dijalankan. Di antaranya, yang pertama, menghormati guru spiritual dengan sikap dan perilaku yang baik. Yang kedua, mendukung dan melayani dengan tulus. Yang ketiga, mendengarkan ajaran Dharma dengan penuh perhatian. Yang keempat, tidak hanya memahami ajaran secara teori, tetapi juga berusaha menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, hubungan ini juga menuntut tanggung jawab besar dari guru spiritual. Guru spiritual berkewajiban untuk, yang pertama, membimbing umat agar menjauhi perbuatan tidak baik. Yang kedua, mendorong umat untuk melakukan kebajikan. Yang ketiga, mengajarkan dharma secara jelas dan juga benar. Dan yang keempat, menjadi teladan melalui sikap dan perilaku sehari-hari. Dari sini dapat dilihat bahwa arah atas bukanlah hubungan yang bersifat sepihak, melainkan hubungan yang saling mendukung, di mana umat dan guru spiritual sama-sama berperan dalam pengembangan batin dan moral. Pengalaman pribadi saya yang berkaitan adalah saat perayaan Katina di wihara saya yang berada di Jakarta mengundang 7 orang Bante, dan salah satu di antaranya berasal dari Thailand. Pada waktu itu, saya ikut membantu menyiapkan dana makan siang untuk para Bante, termasuk menyusun dan menata persembahan tersebut ke atas meja. Karena terlibat langsung dalam persiapan tersebut, saya memiliki kesempatan untuk berinteraksi dan berbincang dengan salah satu Bante. Percakapan kami berlangsung dengan suasana yang santai. Saya menceritakan beberapa pengalaman pribadi, termasuk tentang kehidupan sekolah. Karena pada saat itu, saya sedang berada di tahun ketiga SMA. Lalu saya juga menceritakan tuntutan akademik dan juga kekhawatiran saya akan masa depan. Bante mendengarkan cerita saya tersebut dan menanggapinya dengan mengaitkan cerita saya pada salah satu ajaran Dhamma, khususnya tentang melakukan kewajiban dengan penuh kesadaran tanpa terlalu melekat pada hasilnya. Bante juga menekankan bahwa setiap proses, jika dijalani dengan niat yang baik dan pikiran yang hadir penuh, sudah memiliki nilai kebajikan di dalamnya. Bante juga menceritakan bagaimana sulitnya perjuangannya menjadi seorang Bante dan perjuangannya menyesuaikan lingkungan di tempat yang baru. Pada saat mengobrol dengan saya, Bante juga masih tidak tahu beberapa kosakata bahasa Indonesia, tetapi beliau masih semangat untuk mendengarkan dan memiliki semangat yang tinggi untuk belajar hal yang baru.
Kisah beliau membuat saya semakin yakin akan proses yang dilalui pasti akan memiliki hasilnya tersendiri. Dari pengalaman tersebut, saya menyadari bahwa hubungan antara umat dan guru spiritual seperti yang dijelaskan dalam Arah Atas Sigaloda Sutta bukan hanya terjadi saat mendengarkan ceramah formal. Justru melalui tindakan sederhana seperti membantu, melayani, dan membuka diri untuk berdialog, ajaran Dharma bisa terasa lebih dekat dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sigawada Sutta mengajarkan bahwa kehidupan yang baik tidak hanya diukur dari praktik ritual, tetapi dari bagaimana kita membangun hubungan sosial yang baik. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai dalam Sigawada Sutta, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih sadar, harmonis, dan juga bermakna. Sekiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya.